Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan kita semua tetap bersemangat untuk terus belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang menyertai kami hingga saat ini. Hari ini kami datang merendahkan diri untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah melalui renungan tentang janji kepastian hari esok, hati kami akan ditenangkan dari segala kekhawatiran. Penuhi pikiran kami dengan damai sejahtera Engkau, agar kami percaya bahwa masa depan kami aman di dalam tangan-Mu yang kuat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali saat malam mulai larut dan suasana menjadi hening, pikiran kita justru melayang jauh ke hari esok. Muncul berbagai pertanyaan yang memicu kecemasan kita. Di dalam hati kita berkata, bagaimana ya jika semua yang sudah aku rencanakan berjalan tidak sesuai? Atau kemudian Anda juga bisa berkata dalam hati Anda, apakah aku sanggup menghadapi tantangan yang baru? Saudaraku, ketidakpastian memang seringkali menjadi beban yang terasa begitu berat ada di pundak kita. Namun kita sebagai orang percaya, kita ini dipanggil untuk memiliki cara pandang atau perspektif yang berbeda dari orang-orang dunia. Kita tidak melangkah ke hari esok dengan tangan hampa atau berjalan sendirian dalam kegelapan yang buta. Renungan hari ini mengajak kita untuk mengalihkan pandangan kita dari besarnya masalah yang sedang kita hadapi menuju besarnya kuasa dan juga kedaulatan Tuhan. Janji Tuhan tentang kepastian hari esok bukanlah sekedar suatu kalimat penghiburan yang semu, melainkan suatu jaminan adanya kemenangan yang nyata dalam hidup kita. Di bawah tuntunan tangan Tuhan yang perkasa, hari esok itu bukan lagi sebuah misteri yang sungguh menakutkan, melainkan sebuah panggung bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak hanya menunggu kita di masa depan. Tuhan itu sedang berjalan bersama dengan kita saat ini, memastikan bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan senantiasa berada dalam genggaman Tuhan, tangan Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Mari kita lepaskan segala kekhawatiran, segala kecemasan, dan mari kita mulai melangkah dengan iman yang teguh dalam menjalani hari-hari, baik hari ini, hari esok, atau hari-hari yang akan datang. Mari kita baca firman Tuhan pada Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku, pernahkah Anda terbangun di tengah malam, kemudian menatap langit-langit kamar Anda, dan tiba-tiba Anda merasa cemas tentang apa yang akan terjadi pada hari esok? Rasa khawatir itu memang tentang masa depan seringkali membuat orang menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi takut. Itu adalah pergumulan universal
hampir setiap manusia di dunia ini. Kita khawatir tentang kesehatan, kita khawatir tentang kelangsungan pekerjaan kita khawatir tentang pendidikan anak atau pendidikan cucu, hingga kita khawatir tentang keharmonisan suatu keluarga. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, di zaman sekarang ini, seolah-olah hari esok adalah suatu kabut tebal yang menakutkan, yang semuanya itu sepertinya terlihat suram. Namun bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang percaya, ada sebuah kekuatan bagi jiwa kita, yaitu firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 23 ayat 18, yang menyatakan dengan sangat jelas, dengan sangat tegas. Mari kita baca sekali lagi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat ini bukan sekedar kalimat motivasi atau susunan kata-kata yang indah, tetap bukan sesuatu hal kalimat yang memberi janji yang kosong. Ini adalah janji dari Allah Bapa Sang Pencipta alam semesta, yang memegang kendali, yang memegang kehidupan, yang memegang waktu, dan yang memegang masa depan seluruh umat manusia. Mari kita bedah makna di balik janji ini, agar kita bisa melangkah ke hari esok dengan kepala yang tegak, dengan hati yang penuh ketenangan. Yang pertama, masa depan itu nyata dan sudah tersedia. Frasa yang berkata, masa depan sungguh ada, dalam teks aslinya mengandung arti sebuah akhir yang baik. Ini berarti bahwa hidup kita tidak sedang berjalan menuju kehampaan dan kesia-siaan. Tuhan tidak membiarkan hidup Anda itu mengalir begitu saja tanpa ada arah, seperti perahu yang mesinnya mati, kemudian perahu itu terhanyut mengikuti aliran sungai. Seringkali kita merasa bahwa masa depan itu menjadi gelap karena kita melihatnya dengan mata jasmani kita. Kita hanya melihat angka yang ada di rekening yang mulai menipis, atau tubuh kita yang mulai sering sakit-sakitan. Namun iman mengajarkan kita untuk melihat dengan mata rohani kita. Tuhan itu sudah berdiri di hari esok Anda. Sebelum Anda sampai di sana, Tuhan itu sudah menyiapkan suatu anugerah yang baru untuk Anda nikmati di hari yang akan datang. Karena Tuhan itu ada di masa depan Anda, maka masa depan itu bukan lagi sesuatu hal yang begitu asing, melainkan suatu wilayah yang sudah dikuasai oleh Allah Bapa kita. Yang kedua, harapan yang tidak pernah layu. Frasa yang berkata, dan harapanmu tidak akan hilang. Dunia seringkali menawarkan harapan yang palsu. Harapan dunia itu bergantung pada situasi yang ada. Orang seringkali berkata, saya berharap saya akan sukses jika ekonomi dunia mulai membaik. Namun harapan di dalam Tuhan disebut sebagai harapan yang tidak akan hilang atau tidak akan dipatahkan. Apapun situasinya, harapan kita sebagai anak-anak Tuhan, harapan sebagai orang Kristen bukanlah sekedar suatu keinginan, melainkan suatu kepastian yang penuh dengan keyakinan. Harapan tidak akan hilang karena dasarnya bukan berasal dari kekuatan kita, melainkan pada karakter Tuhan yang setia,
karakter Tuhan yang penuh kasih sayang. Jika Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pula yang akan menepatinya. Ketika Anda merasa hampir menyerah, ingatlah bahwa harapan Anda bukan terletak pada apa yang Anda miliki sekarang ini, melainkan kepada siapa yang memiliki Anda saat ini. Yang ketiga, berjalan dalam tuntunan tangan Tuhan yang penuh kemenangan. Renungan tentang hari esok tidak akan lengkap tanpa menyadari bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kita berjalan dalam tuntunan tangan Tuhan yang penuh kemenangan. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang berjalan di tempat yang gelap sambil menggandeng erat tangan ayahnya. Anak itu mungkin tetap merasa takut akan kegelapan, tetapi dia merasa aman karena dia tahu siapa yang sedang memegang tangannya. Tangan Tuhan adalah tangan yang penuh kemenangan. Tangan yang sama yang telah membelah Laut Merah saat bangsa Israel menyeberanginya. Tangan yang memulihkan sakit banyak orang. Dan tangan yang telah mengalahkan maut melalui kebangkitan Kristus. Jika tangan yang penuh kemenangan itu yang menuntun hidup Anda, maka kegagalan hari ini, kegagalan minggu yang lalu, bulan yang lalu, atau tahun yang lalu, bukanlah akhir dari segalanya. Kekalahan sementara tidak akan mengubah hasil akhir yang sudah Tuhan tetapkan bagi Anda semua, yaitu kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, mengubah kecemasan menjadi kepercayaan. Lalu bagaimana kita dapat mempraktekkan janji Amsal dalam pasal 23 ayat 18 ini dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini? Caranya adalah dengan belajar melepaskan kendali hidup kita. Kita percayakan sepenuhnya pada Tuhan yang mengendalikan. Seringkali kita stres karena kita mencoba menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Kita mencoba mengatur segala detail yang sebenarnya di luar kendali kita. Kepastian esok hari datang ketika kita berani berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi aku tahu Engkau ada di sana. Engkau yang menuntun hidupku. Mulailah hari Anda dengan penyerahan diri sepenuhnya. Jangan biarkan ketakutan akan hal yang belum terjadi mencuri sukacita Anda, sukacita yang Tuhan berikan hari ini. Hari esok memiliki kesusahannya sendiri, tetapi hari esok juga memiliki mukjizat Tuhan sendiri yang sudah Tuhan siapkan bagi Anda. Saudaraku yang diberkati Tuhan, masa depan Anda bukanlah sebuah teka-teki bagi Tuhan. Bagi Tuhan, masa depan Anda adalah sebuah rencana yang indah, yang sedang digenapi, yang sedang dikerjakan oleh Tuhan selangkah demi selangkah. Jangan biarkan suara-suara negatif dunia ini memadamkan api harapan yang ada di hati Anda. Peganglah janji ini. Masa depanmu sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Melangkahlah dengan iman, karena tangan yang menuntun Anda saat ini adalah tangan yang tidak pernah gagal. Karena Tuhan yang menuntun hidup Anda dengan tangannya yang penuh kemenangan. Di dalam Tuhan, hari esok bukan lagi ancaman, melainkan suatu kesempatan untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan kembali. Tuhan Yesus
memberkati setiap langkah Anda menuju hari esok yang penuh kemenangan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu dalam renungan ini yang sudah mengingatkan kami bahwa masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Di tengah ketidakpastian dunia, kami meletakkan tangan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kemenangan. Tuhan, hapuskanlah segala kekhawatiran, segala kecemasan, dan ketakutan kami akan hari esok. Kami percaya bahwa Engkau telah merancangkan hal-hal yang baik yang melampaui akal pikiran kami. Tuntunlah setiap langkah kami agar selalu selaras dengan kehendak-Mu. Biarlah janji-Mu menjadi sauh yang kuat bagi jiwa kami, sehingga kami akan melangkah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang memegang kendali atas hari esok kami. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun iman kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.